yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah. Kita senantiasa mengucap syukur sebab Tuhan tidak membiarkan kita tersandung dan jatuh tanpa bangun. Jika kita tersandung dan jatuh, tangan Tuhan meraih sehingga bangun dan berjalan lagi. Tuhan telah mengutus hamba-Nya untuk mendampingi, sehingga dengan rendah hati kita semakin dewasa dan berbahagia. Marilah kita beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Soeharto Hadjowinoto, MSI. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan PKJ 7, bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau begitu baik dan mendatangi kami di kehidupan kami sehari-hari. Engkau ada ketika kami bekerja, membangun usaha dan beraktivitas. Namun, godaan keegoisan membuat kami menutup hati dan telinga pada kebenaran-Mu, memilih segala sesuatu yang menyenangkan saja. Kami menolak hamba-Mu yang terus sabar mendampingi, tetapi roh dunia membuat kami semakin jauh tersesat. Kami mohon, ampuni dan kuduskan kami, sehingga ke depan kami akan menjadi murid-Mu yang terbuka,
belajar, mendengar dan memperbaiki kesalahan dalam terang firman-Mu. Hanya karena berkat-Mu, kami ada dan berkarya sampai sekarang ini. Inilah yang membuat kami mendekat kepadamu. Inilah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 222 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, kenali hamba-Mu. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa, kami selalu rindu akan firman-Mu yang akan menyejukkan kami di tengah panas teriknya kehidupan kami. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kami membaca, merenungkan, dan membangun tekad kuat untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan, karena kami sedia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati.
Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu sebab tentang mazhab ini. Kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ketika seseorang merasa begitu dekat dengan Tuhan, bisa saja ia merasa lebih dari yang lain, istimewa, dan pada gilirannya dia bisa merendahkan yang lain. Dia sulit sekali mendengar, dia terbuka untuk belajar dari yang lain. Apakah agama seperti itu? Mengajarkan orang untuk tertutup? Pergumulan seperti inilah yang dialami oleh orang Israel. Mereka merasa istimewa sebagai bangsa pilihan, begitu dekat dengan Tuhan, lalu mereka justru tertutup hatinya. Jemaat yang diberkati Tuhan, harusnya kalau orang itu dipilih, itu ada tugasnya. Bangsa Israel ini dipilih untuk merasakan pembebasan, penyelamatan dari Allah, dan dia menjadi saksinya. Agar orang lain, bangsa lain tahu bahwa Allah itu penyelamat bangsa-bangsa. Bukan untuk disombongkan. Paulus merasa bahwa hal seperti itu masih saja terjadi terus-menerus. Dia sendiri sudah mengalami sebagai seorang Yahudi. Dia dari mazhab atau sekte Farisi. Jadi dia benar-benar Yahudi. Lalu dia membenci para pengikut Tuhan Yesus. Namun dalam perjalanan hidupnya, Paulus akhirnya menjadi seorang Kristen. Pada waktu dia akan menghambat pekerjaan Tuhan sampai ke Damsyik, lalu Tuhan berkarya untuk dia buta dan akhirnya disembuhkan, dan dia mulai bertemu dengan Tuhan Yesus, bercakap, dan singkat cerita dia menerima Kristus. Dia bergumul begitu rupa karena dia diutus untuk menjadi pemberita. Nah, ini tentu wilayahnya Tuhan untuk memilih. Dan Paulus dipilih untuk tugas pemberitaan Injil bagi secara khusus ya orang-orang non-Yahudi. Dan dia kerjakan. Nah, rupa-rupanya paham keyahudian telah melenceng itu ya dalam analisa Paulus dari yang semula. Dan itu masih terjadi ketika dia sudah berusaha menjelaskan bahwa keyahudian ini telah melenceng dari maksud semula. Awalnya Allah itu memberikan firman-Nya, ada hukum Taurat untuk mereka terbebaskan. Contoh sederhana adalah berita untuk orang miskin yang akan kita renungkan pada minggu mendatang. Dengan keyahudian harusnya bebas karena ada tahun Sabat. Nah, itu contoh sederhana. Jadi memang Taurat itu membebaskan, tetapi dia bisa menjadi lain. Nah, pengalaman ini sebenarnya adalah pengalaman dari bangsa Israel setelah mereka keluar ketika mereka kembali lagi dari pembuangan Babel. Para imamnya merasa bahwa ini terjadi karena mereka tidak setia pada hukum Taurat, maka dibuang. Tapi akibatnya fatal. Setelah terkumpul percakapan-percakapan itu supaya taat pada hukum Taurat, lalu membentuk sebuah aturan tambahan. Aturan tambahan itu terkumpul yang disebut dengan Mishnah. Ya, Mishnah. Dianggap sama dengan hukum Taurat.
Mulailah Taurat menjadi kaku. Tidak ada hati di situ. Tetapi kaku sebagai sebuah aturan. Harus begini, harus begitu. Nah, inilah problem yang paling besar. Dan akhirnya, gitu ya, agama tidak berhubungan dengan hati. Tetapi berhubungan dengan harus melakukan ini supaya selamat. Nah, sudah melenceng. Dan di situ Paulus berperan sungguh luar biasa untuk dia bisa menjelaskan kepada bangsanya agar tidak melenceng. Dia kembali pada relnya, pada tujuan semula diberikan firman itu untuk memberikan kebebasan. Jadi Tuhan, tempatnya, kehormatannya itu diganti dengan hukum Taurat. Jadi orang tidak bertemu dengan pribadi Tuhan lagi, tetapi bertemu dengan aturannya. Nah, akibatnya adalah bahwa mereka bisa menuntut kalau dia berhasil melakukannya. Itulah sebabnya di sini menjadi buruk. Apapun yang dibilang, apapun yang dikatakan, koreksi apapun mereka tidak mau dengar. Di zaman Yesaya dikatakan bahwa mereka memang mendengar, gitu ya. Ayatnya yang ke-27 dan 28. Ayat 26 dan 27 ya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Jadi apapun dari luar dia tidak akan dengarkan. Nah, dalam perumpamaan seorang Samaria yang murah hati, diperlihatkan oleh Lukas bahwa Tuhan Yesus menegur cara beragama orang Yahudi yang sudah tanpa hati itu. Bagaimana mungkin orang beragama dia tidak bisa mengasihi orang yang disamun? Itu dalam Lukas pasal 10. Lukas mengangkat bahwa ini sebuah kesalahan dalam beragama. Hatinya tidak ikut. Alasan bisa saja dibuat ya. Pada waktu itu hari Sabat. Nah, akhirnya atas alasan tertentu dia tidak menolong, hatinya tidak tergerak. Dia hanya formal saja. Nah, kemudian juga kita bisa melihat yang lain tentang kesombongan. Nah, itu di Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Si sulung merasa bahwa dia baik, melakukan yang baik. Karena itu dia menuntut dan dia cemburu kalau Allah itu, bapaknya itu mengasihi adiknya yang penuh dengan kekurangan. Nah, di situ dia menuntut, harusnya dia yang dapat pesta itu. Nah, ini dia. Jadi sombong, hatinya tidak di situ. Nah, kecenderungan seperti inilah yang kita diajak untuk merenungkan oleh Lukas yang penulis kitab ini. Injil memang harus diberitakan. Karena apa? Karena Injil itu membebaskan. Jika agama itu menjadi tetap salah begitu ya, melenceng seperti itu, maka tanggung jawab kekristenan untuk dia bisa membawa orang untuk dekat dengan Tuhan dan dibimbing Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Tuhan menyelamatkan. Injil kerajaan Allah, Allah yang menyelamatkan inilah, atau Injil sukacita, Allah yang memberikan keselamatan inilah yang mesti dibawa. Gitu ya. Jadi kita menyadari adanya gejala seperti inikah di gereja? Ada? Coba kita renungkan baik-baik, ya. Jangan sampai kitab Injil sukacita dia berubah, ya. Karena kita begitu sering ke gereja, kita beribadah, kita berdoa, gitu ya. Lalu Injilnya ini berubah seperti tadi itu, hukum Taurat tadi ya.
berubah begitu rupa menjadi aturan. Lalu orang mencari ayat untuk membenarkan diri dan untuk menegur yang lain berdasarkan ayat Alkitab. Kalau seperti itu bisa berubah. Kita harus hati-hati. Injil adalah pembebasan, jadi kita bantu untuk dia ketemu sama Tuhan Yesus. Atau kita dampingi dia. Dan firman Tuhan ini adalah firman yang disampaikan pada waktu dulu dengan kasus tertentu, juga membantu dia untuk keluar mengatasi masalahnya. Jadi biarlah dia bertemu dengan Allah, dengan Roh Kudus untuk dia betul-betul keluar mengatasi permasalahannya. Jadi bisa terjadi memang Alkitab itu menjadi peraturan atau kumpulan hukum. Lalu orang-orang menjadi pengacara, menjadi hakim. Kan bukan begitu. Ya. Bahwa orang bisa menegur yang lain asalkan dengan cinta kasih, bukan bermaksud menghakimi. Kita kan tahu kerja hakim ya, untuk mengambil keputusan. Nah, tentu saja ini menjadi pergumulan tersendiri. Kalau firman Tuhan menjadi semacam kitab hukum pidana atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan seterusnya. Dia turun. Harusnya memang kalau orang beragama itu firman Tuhan ini yang dulu disampaikan sekarang juga disampaikan kepada kita dengan situasi kita sehingga kita diubahkan menjadi semakin mengenal diri, kita semakin dewasa, kita membangun dan seterusnya. Di dalam kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, agama sebagai roh ya, itu sangat ditekankan. Dia hati yang memberikan perhatian dan kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini diangkat oleh para pendiri bangsa. Karena itu mereka sadar sepenuhnya tidak memaksakan agama tertentu untuk ada dan selalu mempengaruhi kehidupan di negara kita. Bukan. Tetapi negara kita adalah negara modern yang ada agama sebagai roh, sebagai kekuatan dalam kita membangun kehidupan. Dia dapat membantu begitu rupa kita membangun bersama. Walaupun kita ada banyak agama, tetapi kalau orang menyadari bahwa hati orang itu yang ketemu Tuhan, maka dia bisa hidup bersama. Gitu. Para pendiri bangsa sangat cerdas melihat pergumulan ini. Sebab kalau tidak, agama itu akan saling bentur. Nah, kita besok kita kembali akan beribadah tentang beribadah dalam rangka mensyukuri ulang tahun negara kita kemerdekaan yang ke-75. Ya. Nah, kita akan merenungkan secara khusus. Tapi ini juga bisa diangkat begitu rupa bahwa negara kita memang negara yang ada dasarnya, dasar agama. Lalu agama ini menjadi kekuatan, menjadi moral sebuah bangsa, bangsa kita. Jadi luar biasa. Nah, ini dalam rangka berbangsa. Nah, karena itu kita harus belajar sebagai agama-agama, gereja dan kita orang percaya, jangan sampai kita justru menjadi formalistik. Karena para pendiri bangsa ini, the founding fathers and mothers kita, itu benar-benar dia bergumul begitu rupa, ini menjadi contoh bagaimana agama itu punya peran begitu rupa, bukan kaku, lalu dia hanya menuntut ini dan itu, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita belajar juga bahwa kita bisa bersama-sama mewarnai atau memberikan pengarahan kepada bangsa ini untuk terus maju ke depan. Itulah agama. Nah, Paulus itu ketika sampai di Roma, statusnya adalah tahanan. Karena dia naik banding ya. Setelah kita tahu bahwa di pengadilan di Yudea, provinsi dari Roma, karena pada waktu itu Roma yang berkuasa, salah satu provinsinya adalah Yudea. Nah, Paulus diadili oleh pengadilan di Yudea. Tuduhan dari bangsanya sendiri adalah Paulus ini menista
agama, mempermalukan mereka. Kira-kira seperti itu ya. Dan cenderung mereka untuk mengatakan bahwa sumber huru hara itu Paulus, gitu loh. Sumber masalah. Nah, ketika pengadilan itu tidak melihat kesalahan, maka masyarakat ini menekan pengadilan, dan akhirnya dalam situasi seperti itu yang terbaik adalah naik banding. Karena itu sampailah dia di Roma. Apakah dia membenci bangsanya, nenek moyangnya? Disinilah dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Dia benar-benar mencintai bangsanya dan mau agar bangsanya tetap menyembah Allah dengan hati. Hanya itu. Dan dia menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang memberikan dirinya agar cara berpikir orang karena dia melakukan sesuatu selamat bisa diatasi dengan kalau percaya dengan Yesus, maka mereka cukup percaya dan sungguh-sungguh diperbaharui, diproses oleh Tuhan, dan mereka beroleh anugerah. Maka segala aturan-aturan atau segala firman yang disampaikan merupakan berkat tersendiri bagi mereka untuk terus ke depan. Jadi Paulus tidak bermaksud untuk membatalkan hukum Taurat, tidak, tetapi sama dengan Tuhan Yesus mengarahkan agar hukum Taurat dipahami sebagaimana mestinya dengan maksud semula. Lukas, sang penulis kitab Kisah Para Rasul, mau menyampaikan kepada Theophilus, ya. Ini kan kitab Kisah Para Rasul ini disampaikan kepada Theophilus pasal 1 ayat 1, ya. Maka maksudnya adalah Injil itu memang dia akan tetap diberitakan, gitu loh, sampai akhir hayat setiap orang Kristen. Dan Paulus melakukannya. Bahwa ada tantangan seperti Paulus, ada permasalahan, tetapi Paulus tidak bisa tidak, dia akan menyampaikan. Karena dia menerima sukacita dari Tuhan, maka dia juga harus menyampaikan. Itu kan kesaksian hidup. Bagaimana mungkin dia tidak menjalankannya? Seperti itu, ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Lukas sang penulis, bahwa Paulus memang melakukan tugasnya sebagaimana dia harus menjalani kehidupannya. Dan tentu saja dia akan menanggung semua risikonya, gitu ya. Tetapi dia begitu yakin, ya, bahwa kalau dia bersama dengan Tuhan, gitu, dia tentu akan dikuatkan juga, gitu ya. Karena itu dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 29 dan 30, ini yang membuat orang benar-benar tetap Kristen dan dia akan tetap menjalankannya, ya, memberitakan Injil. Matius 11 ayat 29-30, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ini. Jadi Paulus, ya, orang-orang Kristen, dia akan tetap memberitakan. Karena kalau kita mengasihi, memberikan hati, itulah bentuk pemberitaan. Tidak hanya dengan kata-kata. Kalau kita seperti orang Samaria, ketika ada yang sakit, lalu kita menolong, bukankah itu pemberitaan yang baik? Ya. Kita menyampaikan itu tidak harus dengan mulut, tetapi ketika ada peristiwa itu, hati kita tergerak. Nah, itu kan pemberitaan bagaimana bisa dicegah. Gitu, ya. Demikian juga ketika ada orang yang bertobat, semakin baik, rendah hati begitu rupa, dan kita bantu begitu rupa, akhirnya dia benar-benar menerima Tuhan, ya, dalam hidupnya. Dia kan tidak harus jadi Kristen, tetapi Tuhan Yesus yang ia terima. Apakah ini bisa dicegah? Kalau toh dia menjadi Kristen, pengikut Kristus, ada di gereja tertentu, itu juga bukan suatu masalah, karena itu keputusannya sendiri. Inilah, kesaksian seperti ini adalah bentuk pemberitaan. Selain persekutuan, ya, pelayanan dalam gereja itu.
Jadi gereja mestinya menumbuhkan ini begitu rupa sehingga Injil itu memang untuk kehidupan ini dan sangat dibutuhkan. Masakan orang menyayangi yang lain itu menjadi masalah? Kecuali kita tidak tulus. Karena itu seorang Kristen ketika dia mengasihi, melayani, dia tulus. Karena hatinya menyembah Allah. Seperti orang Samaria itu. Ya, dia dipandang tidak agama, ya, tidak beragama. Atau tidak setia oleh orang Israel. Tetapi dia tentu sangat beragama ketika hatinya itu tertuju kepada orang lain dan membantu orang lain. Ini yang harus dikembangkan, ditumbuhkan. Dan ini pemberitaan yang harus dilakukan oleh semua. Ya. Gereja dalam arti lembaga, ya, dan jemaat pribadi lepas pribadi, kita tentu akan memberitakan. Dalam kita bekerja juga itu memberitakan. Ketika kita sungguh-sungguh mengembangkan diri, tulus untuk bersama dengan yang lain membangun usaha. Bukan kita menjadi masalah bagi perusahaan, tetapi kita punya sumbangsih sehingga perusahaan itu menjadi semakin baik begitu rupa. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikian juga kita ketika mengasihi saudara-saudara kita yang terdampak virus corona. Kan kita tidak lagi dibedakan pada agama apa. Itu kan pengkotak-kotakan kita. Tetapi yang benar adalah kalau orang itu dipimpin, dikuasai oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, maka dia berusaha untuk mencintai dengan menjaga jarak, ya, tidak menularkan dan sebagainya, tetapi juga dia menolong masalah-masalah kemiskinan yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi ini. Orang yang tadinya kerja, dia kena PHK. Apa yang kita lakukan? Saya senang dalam percakapan di persiapan pelayan PA pada hari Minggu lalu, ini dipercakapkan juga. Lalu, bagaimana menolong? Bisa, anak-anak bisa menolong. Dia bisa membentuk grup, dia bisa membantu, dan seterusnya. Dan itu dilakukan, walaupun memang tidak kelihatan. Tetapi begitulah orang-orang Kristen. Begitulah jemaat kita. Jemaat Bojonggede, jemaat yang lain, dia betul-betul peka. Dan itu tidak bisa dihentikan. Mungkin orang tidak suka, ya. Tetapi itu kan kepentingan orang. Tetapi kita karena hati tergerak, kita melakukan sesuatu. Diasah di situ. Apakah ini bisa dihentikan? Tidak bisa. Karena itu, saya ingin mengucapkan juga selamat untuk memberitakan Injil sampai akhir hidup kita. Apapun yang kita alami, kita akan memberitakan melalui kata dan karya, ya. Tentu dengan hati, ya, berbesar hati, dengan hati yang tertuju kepada orang lain, dengan hati yang menyembah kepada Allah. Dan kita selalu mendengar, sehingga selalu ada pembaharuan terus-menerus. Selamat memberitakan Injil, berikanlah kebahagiaan bagi yang lain, karena mereka bertemu dengan Tuhan yang selalu mengasihinya. Tuhan itu mau menolong dan menyelamatkannya. Mari kita memberitakan Injil sukacita, Injil kerajaan Allah ini bagi dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 120, baitnya yang pertama, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Persembahan hidupku semua berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan bertekad kuat untuk memberitakan Injil keselamatan. Mohon diberkati Tuhan pergumulan kami, karena kami ingin memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Mereka hidup dalam Tuhan dan sukacita mengalir. Bukannya kami menentukan mereka harus masuk gereja kami, persekutuan kami, tetapi mereka bertemu dengan Tuhan yang penuh cinta kasih. Roh Kudus bekerja. Kami doakan biarlah firman Tuhan sampai di lingkungan manapun, keadaan apapun. Apakah keadaan yang baik, keadaan yang kurang tepat, kami akan tetap memberikan kasih sayang, menyampaikan keselamatan kepada yang lain. Ada pertentangan, ada permasalahan, mungkin saja terjadi. Dan kami berdoa agar kami semua juga mau memikul salib. Dan kami semakin kuat, semakin diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat dalam pergumulan masing-masing. Sebagai pekerja, sebagai pengusaha, atau berbagai kegiatan yang ada untuk menghasilkan materi, Tuhan juga memberkati. Demikian juga berbagai kesulitan yang sedang terjadi, Tuhan mari tolong kami untuk saling membantu. Negeri kami sedang menghadapi pandemi corona. Tuhan, kami prihatin dan kami ingin memperhatikan satu persatu jemaat kami, juga yang lainnya. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami tidak berburuk sangka. Ketika kami bersama dengan yang lain, kami juga dengan tulus memberikan yang terbaik. Kami mohon ya Allah, biarlah firman-Mu yang kami baca renungkan bersama, kami jalankan dengan kerendahan hati dan tulus. Kami ingin menjadi berkat sepanjang hidup kami, membawa Injil sukacita kepada yang lain. Kami memberitakannya melalui tutur kata dan karya kami. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga, agar kami yang ada dalam keluarga, kami yang ada dalam persekutuan, kami yang ada dimanapun Tuhan tempatkan, dapat berkarya, menyampaikan Injil sukacita dan hidup bersama. Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Runtuwene, Bapak Darji Situmorang. Tuhan, Engkau tabib kami. Kami mohon penyembuhan untuk kekasih kami. Dan ketika mereka sakit, mereka tidak merasa ditinggalkan Tuhan. Mereka semakin berharap dan dekat padamu saja. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Paulina Worotikan, Bapak Sabarno, anak kami Tirsa dan Eyang Sumini. Dan mungkin ada yang lainnya. Tuhan memberkati supaya semua dijamah oleh Tuhan, diberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami bersyukur dan mendoakan pelaksana harian Majelis Jemaat yang baru. Telah diadakan serah terima dan akan diperkenalkan pada ibadah minggu mendatang. Tuhan memberkati mereka,
dan bersama-sama dengan seluruh presbiter mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab begitu rupa. Doa kami untuk jemaat kami dalam setiap pergumulan mereka, biarlah para pelayan-Mu boleh menopangnya. Mereka yang bersuka cita karena ulang tahun, kami mendoakan, kami menyapa, kami mohon Allah juga memberkati mereka. Baik itu ulang tahun kelahiran, perkawinan, juga berbagai kesenangan yang Tuhan beri. Atau mungkin ada berbagai berkat di balik segala kesulitan yang sedang dan pernah dialami jemaat kami. Tuhan memberkati semuanya. Bapa, kami menyerahkan pelaksanaan program kerja dan rencana kami untuk mengadakan ibadah tatap muka. Kami sedang merencanakan, Tuhan tolonglah agar semua berjalan dengan baik dan kami tetap mempergunakan protokol kesehatan agar kami juga boleh beribadah dengan sehat dan menjadi contoh bagi yang lain. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan berbagai pergumulan bangsa dan negara kami, terutama proses menemukan vaksin yang sedang dikerjakan oleh banyak ahli, juga melibatkan perusahaan-perusahaan. Tuhan tolonglah negara kami dalam mempersiapkan hal itu, tetapi juga penanganan pandemi corona saat ini, pemulihan ekonomi. Tuhan tolonglah kami, tolonglah pemerintah, dan pakailah kami semua bekerja sama untuk mengatasi masalah yang ada. Kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, agar dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu, nama-Mu yang dimuliakan. Inilah kami, demi Putra-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2020. 1. Ibadah syukur Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun akan dilaksanakan secara online pada hari tanggal Senin 17 Agustus 2020 pukul 9 bertempat di rumah masing-masing dengan dress code nuansa warna merah putih. Pelaksanaan ibadah syukur Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun akan dipimpin oleh Pendeta Soeharto dan akan diupload di YouTube. Jika ada keluarga yang mengalami kendala dalam mengakses video lewat YouTube, maka dapat mengunduh dan menggunakan tata ibadah yang akan dibagikan lewat WA Group sektor masing-masing. Yang kedua, ibadah hari Minggu serah terima PHMJ Masa Bakti 2017-2020 kepada PHMJ Masa Bakti 2020-2022 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Sinode nomor 4949/20/MS20/KPTS menetapkan Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat
masa bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bojonggede Bogor. 1. Terhitung mulai tanggal 22 Juli 2020 mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Bojonggede Bogor dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta Suharto Harjowinoto MSI. Ketua 1 Penatua Diana Natalin Mantong Datualo. Ketua 2 Penatua Gonot Murdi Winrawan. Sekretaris Diaken Marina Harefa Waruhu. Bendahara Penatua Tri Hardoko. 2. Terhitung mulai tanggal 22 Juli 2020 menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bojonggede Bogor dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Pendeta Suharto Harjowinoto MSI. Ketua 1 Penatua Diana Natalin Mantong Datualo. Ketua 2 Penatua Gonot Murdi Winrawan. Sekretaris Diaken Calvin Etiman. Bendahara Penatua Rizal Tuanakota. Maka dari itu, ibadah hari Minggu secara online dalam rangka serah terima pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 kepada pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2020 pukul 9 bertempat di rumah masing-masing. Pelaksana ibadah tersebut akan dipimpin oleh Pendeta Suharto dan akan diupload di YouTube. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. 3. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 16 Agustus sampai 22 Agustus 2020. Yang akan berulang tahun pada tanggal 17 Agustus adalah anak Agustin Sesiana Latumenten Sektor 1, anak Yusuf Hamonangan Situmorang Sektor 2, Ibu Marce Hilda AH Sektor 3, anak Camarmia Yasinta Samuel Mursas Ririasa Sektor 3, dan anak Kenzio Raya Sudianto Sektor 3. Tanggal 18 Agustus, Bapak Esau Mahubesi Sektor 1, Ibu Darni Watuna Sektor 2, Ibu Sri Rohana Sektor 2. Tanggal 19 Agustus, Saudari Rani Ayu Lestari Sektor 2. 20 Agustus, Bapak James RP Sinu Haji Sektor 1, Kevin A. Koba Sektor 3. 21 Agustus, Bapak Yohanes Adi Kuswanto Sektor 2, Ibu Evi Pekasi Agustina M Sektor 3. Dan tanggal 22 Agustus, Ibu Agnes Dwi Krisnawati Sektor 3. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan kepada keluarga Bapak Diaken Eko Kristianto dan Ibu Unik Priskalawati Sektor 3 pada tanggal 17 Agustus 2020, dan keluarga Bapak Repantas Aritonang dan Ibu Merida Sektor 2 pada tanggal 18 Agustus 2020. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya, selamat melayani di minggu yang baru. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan dan dengarkan tadi. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 183, baitnya yang pertama, Mari Sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kini angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.